Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita sudah masuk pembelajaran 3 dan 4 ya. Masih subtema 1, tema 1, tema 1, tema 3. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya. Oke, berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti biasa, silakan kalian siapkan buku paketnya, alat tulisnya dan buku tulisnya, alat tulisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Hari ini itu kita akan belajar yang pertama adalah kita akan membahas tentang tugas kedua kemarin dulu. Kemarin di tugas yang kedua itu ada dua kubu, ada dua kelompok, ada yang bilang ya, dia benda. Ada yang bilang tidak, dia bukan benda. Kita akan bahas ya nanti. Yang kedua adalah kita akan mengetahui satuan panjang. Yang selanjutnya adalah menentukan alat ukur untuk menentukan kebutuhan tertentu. Maksudnya gini, misalnya nih, ini tuh Budiah tuh mau ngukur panjang tanaman. Kira-kira pakai alat ukur apa ya? Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Selanjutnya, mengetahui lama benda terurai dan cara menanggulangi sampah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita bahas tugas 2 dulu ya. Air, apakah air itu termasuk benda atau bukan sih? Oke, sebentar. Jadi, air itu termasuk benda. Ya, ingat ya, air adalah benda. Kok bisa sih Budia? Enggak, air itu bukan benda. Oke, kita ingat dulu definisi benda. Benda adalah sesuatu yang memiliki massa. Ingat, apa itu massa? Massa itu adalah berat. Ciri sesuatu yang memiliki berat itu apa? Berarti dia bisa ditimbang. Gampangnya seperti itu. Ciri benda yang memiliki berat adalah apa? Bisa ditimbang. Oke? Kemudian, kalau berdasarkan ciri, ini termasuk ciri juga ya definisinya. Ditambahkan lagi adalah menempati ruang. Oke. Selama air itu ditempatkan di suatu wadah, itu dia akan memenuhi atau seperti benda tersebut. Maksudnya, misalnya Budia tempatkan dalam gelas, nanti airnya akan berbentuk seperti apa? Seperti gelas. Kalau Budia tempatkan dalam mangkok, nanti airnya berbentuk seperti apa? Seperti mangkok. Kalau misalnya Budia tempatkan dalam gelas yang berbentuk tabung seperti ini, nanti juga airnya akan berbentuk seperti ini. Ini maksud dari air yang menempati ruang. Oke, jadi ingat ya, air itu termasuk benda karena dia juga memiliki massa atau bisa ditimbang. Lanjut. Coba kita bahas hal lain ya, yang akan Budia bahas adalah gas. Apakah termasuk benda atau bukan? Jadi, kalau gas itu dia termasuk benda. Oke. Gas itu termasuk benda. Kok bisa sih Budia? Oke, kita bahas. Kan kayaknya nggak bisa ditimbang. Oke. Kita bahas dulu deh ya. Gas. Ingat definisi benda. Benda adalah sesuatu yang memiliki massa, memiliki berat. Ciri benda adalah memiliki massa dan menempati ruang. Oke, Budia akan memberikan contoh penjelasan dari menempati ruang itu maksudnya apa. Ini Budia misalnya punya balon. Balonnya belum Budia tiup. Oke. Nah, setelah Budia tiup, itu balonnya jadi mengembung. Membesar seperti ini. Yang ada di dalam ini tuh kira-kira apa? Kan isinya gas. Gas apa? Gas karbon dioksida. Nah, ini yang maksudnya menempati ruang. Jadi ruangannya apa? Medianya apa? Wadahnya tuh apa? Wadahnya ya balon ini. Selama balonnya ini tertutup rapat, berarti di dalam balon tersebut itu terdapat yang namanya gas. Contoh lagi, gas kalian pernah ke rumah sakit melihat ada orang yang menghirup gas oksigen, itu kan di tempat
kan ditempatkan dalam tabung toh. Nah, kenapa harus tertutup rapat? Bu, nggak tertutup rapat kan gasnya hilang. Ya memang, yang namanya gas, khusus untuk gas itu, kalau dia tidak diwadahi, apalagi secara rapat, dia akan menyebar alias menyatu dengan udara yang lainnya. Gitu loh, seperti itu ya. Next. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan panjang. Jadi satuan panjang adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi kalau kita mengukur misalnya mengukur panjang jalan. Mengukur panjang jalan, misalnya jalannya ternyata panjangnya 135. Ini kan menggunakan satuan panjang, bukan satuan berat. Kita akan bahas dulu satuan panjang ya. Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter, desimeter, sentimeter, lalu milimeter. Oke, Bu dia terus dulu ya. Yang pertama ada kilometer. Yang kedua ada hektometer. Ada ini Bu dia hapus aja biar lebih gampang. Bu dia ulang, maaf. Oke, yang pertama itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, km itu adalah singkatan dari apa? Kilometer, hektometer, dekameter, m itu meter, dm itu adalah desimeter, cm adalah sentimeter, mm adalah milimeter. Oke, ketujuh ya nih, ketujuh satuan panjang ini itu mereka memiliki penempatan fungsi yang berbeda-beda. Maksudnya gimana Bu Dia? Oke, misalnya nih Bu Dia mengukur panjang kertas. Misalnya panjangnya ternyata setelah diukur adalah 15. Dalam penggaris tersebut itu tidak mungkin menggunakan satuan kilometer. Tidak mungkin. Jadi tergantung luas yang atau panjang benda yang akan diukur. Makanya ini memiliki beberapa ukuran. Kalau misalnya kita ngitung kertas, kalau kertas umum ya berarti kita menggunakan satuan sentimeter. Kalau misalnya kita mengukur luas rumah, panjang rumah ya berarti kita menggunakan meter, bukan sentimeter. Ya, seperti itu ya. Jadi adalah beberapa macam satuan panjang, ada 7 ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, dan milimeter. Kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan kalian buka buku halaman 30. Oke. Di situ ada gambar. Kalau di buku namanya meteran pita, meteran roll, saku, meteran saku. Nah, ini yang Bu Dia maksud. Kalian bisa menentukan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebutuhan tertentu. Oke, ini kalau di buku namanya meteran pita. Ini meteran roll. Ini meteran saku. Ini udah jelaskan ya kemarin ini gunanya untuk apa? Ini untuk ngukur apa, ngukur apa, ngukur apa. Oke? Sekarang kita akan menentukan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebutuhan berikut. Yang pertama, kalau mau mengukur tinggi badan, itu menggunakan alat ukur apa ya kira-kira? Oke, kalau mengukur tinggi badan itu tidak dianjurkan menggunakan ini, kecuali tinggi badannya masih sekitar TK atau SD kelas 1 itu menggunakan meteran pita tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menginjak SMA ini tidak bisa karena meteran pita ini maksimal 150 cm. Oke, kalau tinggi badan berarti menggunakan meteran tinggi badan. Yang kedua, mengukur panjang lingkar pinggang berarti menggunakan apa? Meteran pita. Bu Dia kok nggak pakai meteran roll? Karena ukuran pinggang itu masih bisa tercukupi dengan diukur dengan menggunakan meteran pita. Oke?
Yang ketiga, panjang meja di kelas. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengukur panjang meja di kelas. Kalau mengukur panjang meja di kelas, kira-kira kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan meteran saku. Kemudian mengukur panjang lompatan teman kelompokmu. Jadi misalnya temannya nih ada bak pasir. Kemudian pancatan lompatannya di sini. Kemudian tuh diukur. Lompatnya di sini. Kita ukur berapa? Menggunakan apa kira-kira? Menggunakan meteran roll. Buku nggak pakai yang meteran saku karena itu terlalu berbahaya. Nah, ini kan bentuknya ini kan sangat ini ya, tipis, agak beler gitu loh. Jadi agak tajam. Jadi tidak disarankan untuk mengukur dengan menggunakan itu. Nomor 5, mengukur papan tulis di kelasmu. Nah, kalau ini kita menggunakan meteran saku. Kok meteran saku tuh Budiah ini loh, ada ini, itu kan biasanya digunakan untuk menyendal ke meteran ini di bagian ujung kayu atau ujung benda yang kita ukur. Biar apa? Biar kita tuh tinggal narik ini gitu. Kalau kita pakai ini, nanti yang pegang bagian atas siapa? Kalau kita pakai meteran roll, yang pegang bagian atas siapa? Jadi sesuaikan juga ya. Mengukur panjang halaman sekolah, kita pakai apa? Tentu saja meteran roll. Oke. Lanjut. Silakan kalian buka buku halaman 32. Di situ ada teks plastik, solusi dan masalah. Jadi beberapa benda di sekitar kita, ada ember, ada gayung, ada sekop atau pengki ya ini namanya. Pengki, ada payung, ada botol minyak, ada botol minum, dan ada beberapa mainan, botol lagi, ada kacamata, ada sendok plastik, kelereng, apapun itu rata-rata ternyata benda di sekitar kita itu terbuat dari plastik. Next, plastik. Dia tuh bisa menjadi solusi dan bisa menjadi masalah. Solusinya bagaimana atau nilai plusnya tuh bagaimana? Plastik itu adalah benda yang mudah ditemukan. Kemudian apa lagi? Plastik itu termasuk benda yang murah, mudah dibentuk. Kemudian apa lagi kira-kira? Plastik itu adalah benda yang ringan. Oke, itu adalah beberapa solusi atau hal positif dari plastik. Kemudian kalau masalah yang ditimbulkan dari plastik adalah pertama, udah deh. Inilah sampah. Yang selanjutnya adalah dia tidak bisa menutrisi tanah. Nah, mencemari tanah. Walaupun solusinya lebih banyak dari masalah, tapi masalah sesedikit ini tuh malah panjang akibatnya. Maksudnya tuh berakibat fatal di kemudian hari kalau kita menggunakan plastik secara terus-terusan. Next. Silakan kalian buka buku halaman 33. Di situ ada tabel yang menunjukkan benda-benda di sekitar kita itu bisa terurai berapa lama. Terurai itu maksudnya apa? Terurai itu maksudnya, mana pulpennya? Terurai itu artinya membusuk atau rusak. Oke, yang pertama adalah kertas. Kertas itu dia memiliki waktu 2-5 bulan untuk kalau membusuk tuh ini, dia dibantu dengan mikroorganisme yaitu set. Kalian pernah lihat makanan yang membusukkan itu kan dibantu dengan lalat dan belatung. Itu yang namanya mikroorganisme. Itu yang namanya definisi membusuk. Kalau dan bisa terurai dengan tanah, bisa bercampur dengan tanah. Tapi kalau kertas dia tidak bisa berbaur dengan tanah.
Oke, kemudian kardus sama dengan kertas ya, tapi dengan lebih tebal, itu sekitar 5 bulan. Kulit jeruk itu 6 bulan, tapi dia bisa terurai dengan tanah. Puntung rokok itu juga tidak bisa terurai dengan tanah dan waktunya 10 tahun. Bayangin benda kecil segini. 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Ini kenapa lama? Karena kulit sepatunya sudah diolah ya. Itu makanya kulit sepatu itu bisa lama, 25 sampai 40 tahun. Kemudian plastik sejenis bungkus deterjen itu ternyata 50 sampai 80 tahun. Plastik mungkin plastik kerak atau apapun itu ternyata membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun. Kaleng soft drink yang terbuat dari aluminium itu 80 sampai 100 tahun. Kemudian aluminium misalnya kalian ada panci bekas, kalian buang gitu aja di tempat sampah atau di kebun, itu membutuhkan waktu terurai selama 80 sampai 100 tahun. Baterai remote, baterai mainan itu ternyata membutuhkan waktu 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek itu membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Bu, styrofoam itu apa? Gabus. Oke. Sampai sini jelas ya. Jadi maksudnya tuh yang terurai itu maksudnya dia bisa bercampur dengan tanah dan bisa menjadi partikel atau potongan yang kecil-kecil dengan sendirinya tanpa bantuan dihancurkan benda berat. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kira-kira ini apa ya? Oke, ini yang namanya TPS, tempat penampungan sampah. Setiap daerah itu punya TPS masing-masing. Nah, Jogja, kita kan tinggal di Jogja, itu TPS-nya ada di Piungan, Gunung Kidul. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini tuh apa ini kira-kira? Aduh, bentar ganti pulpen dulu. Nah, ini ada menumpuk seperti bukit, ini kira-kira apa? Tinggi sekali. Itu sampah, nak. Setinggi itu adalah sampah. Bukan yang bawahnya tanah, itu tidak. Jadi dari atas ke bawah ini semuanya itu sampah. Ini baru di titik sini, belum sebelah sana. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, Bu Dia kok banyak sapi sih di situ? Oke, jadi bukan beberapa, tapi TPS yang ada di Piungan, sejujurnya Bu Dia belum pernah ke sana secara langsung. Ya ngapain ke TPS ya? Jadi maksudnya tuh Bu Dia pengelolaan sampahnya sendiri, tidak menggunakan jasa pengangkut sampah. Jadi dikelola sendiri. Kemudian yang di Piungan itu memang sudah terkenal dengan sapi-sapi yang digembalakan secara bebas. Ini mana ini pulpennya? Oke. Jadi sapi-sapi ini itu mereka tuh dijarke, dibiarkan begitu saja. Karena apa? Mereka itu pemakan sayur sampah. Kita lihat slide berikutnya. Nah, dari banyaknya tumpukan sampah ini, pasti ada yang namanya sayuran yang mungkin bisa masih utuh atau sudah busuk. Nah, ini sapi-sapi ini tuh nyari. Mereka memang nggak makan plastik, tapi mereka makan sayuran busuk, sayuran yang bercampur dengan sampah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bisakah sampah itu dihilangkan? Kalau seperti gambar yang pertama tadi, kita hilangkan lenyap dalam hitungan 1, 2, 3, celing hilang, itu tidak bisa atau tidak mungkin. Jadi sampah itu hanya bisa kita kurangi. Hilangkan? Jawabannya tidak.
Jawabannya hanyalah dengan cara ini. Buka halaman 33, ketutupan. Ada logo ini. Ini adalah logo 3R. Apa itu 3R? Oke, 3R itu adalah singkatan dari 3 kata. R yang pertama, ini ada 3R ya. R kedua, R ketiga. Nah, R yang pertama itu adalah reduce. Yang R yang kedua adalah reuse. R yang ketiga adalah recycle. Apa itu artinya? Reduce itu artinya mengurangi. Sekiranya benda-benda yang bisa kita kurangi penggunaannya itu kira-kira apa? Contohnya kertas. Apalagi tisu. Apalagi kantong plastik. Itu bisa kita kurangi kan penggunaannya, nggak yang terus-terusan kita gunakan, itu kan nggak bisa, nggak mungkin. Tisu bisa diganti dengan lap bekas, kertas bisa digunakan kalau misalnya gini, kita nulis di sini masih ada sisa banyak, itu kebiasaan dari kalian itu adalah di sini dikosongi, lanjut ke lembar berikutnya, itu jenis seperti itu ya. Biasa kan untuk reduce mengurangi, kok mengurangi toh? Ya reduce. Kemudian yang reuse menggunakan kembali. Reuse tuh menggunakan kembali. Jadi misalnya gini. Nah, ini bisa juga yang kertas tadi. Misalnya kita dapat kantong kresek. Misalnya kondisinya masih bagus, bisakah kita simpan dan bisa kita gunakan kembali? Tentu bisa. Asalkan tidak ada pojokan yang bolong. Kemudian kertas itu tadi ya, kalau di sini masih banyak sisa tempat yang luas, silakan digunakan, jangan dikosongi. Recycle itu mengolah kembali. Hampir semua sampah, kalau kita bisa mengolahnya, bisa diolah kok. Sekalipun itu batu baterai, mungkin bisa diolah menjadi hiasan, patung kontemporer. Kita nggak pernah tahu, karena itu biasanya timbul dengan cara mencoba-coba. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tugas pertama dari Budi adalah tentukan alat ukur yang digunakan untuk mengukur hal berikut. Ada 10 hal yang harus diukur dan alat yang digunakan kira-kira apa saja ini. Silahkan kalian screenshot dulu. Tugas kedua adalah beri tanda checklist untuk benda yang bisa di reduce, reuse, atau recycle. Dan ini bendanya. Misalnya ya, ternyata botol sabun itu bisa di reduce, bisa di reuse, bisa di recycle. Ya sudah, kalian centang semuanya. Ternyata kalau mebel itu hanya bisa di reduce, hanya bisa dikurangi, tidak bisa digunakan kembali, tidak bisa di recycle. Boleh checklist 1, boleh checklist 2, boleh checklist semuanya. Oke, itu tugas dari Budia. Selesai materi hari ini, kita berjumpa lagi di materi berikutnya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.